yang dirahmati Allah, telah kita baca bersama di makalah yang ke-9, yaitu makalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang mana beliau Abdullah bin Amr bin As berkata, orang yang memiliki 5 hal berikut ini tentu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kita akan tahu apa yang menjadi motivasi kebahagiaan bagi dunia dan akhirat. Maka menurut Abdullah bin Amr ada 5 perkara yang menjadikan jalan bagi kebahagiaan dunia wal akhirat. Tentu saja kita akan paham ketika kita mengaji, karena ilmu-ilmu itu sama sekali tidak akan sampai mampir di pemahaman kita bila mana kita tidak ada upaya untuk mencarinya. Kadang-kadang yang mencari aja nggak ketemu. Doang orang usaha, kadang-kadang usaha orang teu hasil, apalagi henteu usaha. Yang berusaha aja kadang gagal. Orang yang nuntut ilmu masih bodoh aja, apalagi yang sama sekali nggak nuntut ilmu. Tuh. Tapi paling tidak akan ada siraman, ya, akan ada yang namanya pemasukan, ya, agar senantiasa dalam hidup di dunia tidak serta-merta kita memikirkan hanya untuk urusan dunia. Ayeuna lamun urang teu kieu atuh moal inget ka paeh atuh. Nya, lamun teu kieu-kieu amat mah moal inget ka alam kubur. Yakin orang tidak akan inget akhirat kalau tidak ngaji. Makanya kita ngaji ke majlis talim ini minimal mengingatkan kita semua. Termasuk orang ziarah ke kuburan, itu juga mengingatkan dirinya bahwa dia juga bakal mati. Ya. Nah, maka oleh karena itu ada 5 hal yang akan menjadi kebahagiaan bagi dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu ia suka membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pasti bentakan aya anu paeh urang tahlil, eusina tahlil la ilaha illallah. Tuh, ya. Jadi jangan berat mulut ini gitu loh untuk zikir kepada Allah. Sebab orang yang berat zikirnya kepada Allah maka akan diberatkan pula nanti siksanya. Di mana dia ringan mulutnya, enteng mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu. Tuh. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimatut tauhid, dan semua para nabi dan rasul dari zaman-zaman terdahulu tidak ada yang diberikan agama selain daripada agama Islam. Semua membawa ajaran tauhid. Dan semua para nabi dan rasul tawaf, dan bahkan semua para nabi dan rasul sholat. Nggak ada nabi rasul yang tidak sholat. Tapi kenapa sekarang orang yang mengklaim punya agama kok tidak mengikuti jejak para nabi dan rasulnya? Bukan karena mereka itu benar dalam mengikutinya, tapi karena telah sengaja disesatkan oleh para orang-orang tua yang dahulu yang telah merubah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang akan dijamin selamat bahagia dunia dan akhirat adalah selalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah. Apa saja itu mah? Ujian, ya, musibah, ujian, cobaan, peringatan, sesuatu yang melukai hati, sesuatu yang mengecewakan hati dan pikiran, eta termasuk musibah. Hate kesel termasuk musibah, pikiran stres termasuk
musibah. Maka saat itulah orang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Panjang ya, dari innalillahi ditambahkan lagi. Tapi tidak harus baca ini mesti ada orang mati. Sebab urang mah ya, kebiasaan adat kita membaca innalillahi kalau ada orang meninggal padahal di sininya apabila ditimbah musibah. Ya, termasuk orang kercaan di rumah mati lampu. Kecewa tidak? Kesel tuh. Komo anu keur nonton maresep teh. Tiba-tiba mati lampu. Sarua bae teh mengecewakan, bagian daripada musibah. Balik ngaji kira-kira sendal leungit. Stres teu? Pusing teu? Kecewa teu? Baca nu kuanceng innalillahi. Itu nya, sebab eta ge bagian daripada musibah. Jadi musibah di sini tidak harus mati. Tapi kadang-kadang salah paham. Ada orang sakit. Si anu sakit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mangaloloskeun. Kan salah paham itu. Sebab dia taunya bahwa innalillahi ta paeh gitu. Padahal enggak, saudara-saudara. Kalimat innalillahi untuk sesuatu yang tidak mengenakan di hati, yang mengecewakan hati. Kangjeng Nabi saja ketika mau berangkat ke masjid, lampunya mati, membaca innalillahi wa inna ilaihi. Maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kenapa baca innalillahi? Kan yang mati cuman lampu." Nabi menjawab, "Hei Aisyah, memang yang mati itu lampu, tapi aku kecewa aturan terang jalan jadi gelap tuh." Ya, sama itu bagian daripada kekecewaan dan dianggap suatu musibah. Walaupun musibah itu tingkatan ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Mungkin Allah memberikan cobaan juga bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Kalau orangnya rendah imannya, pasti ujiannya juga rendah. Kalau orang itu imannya tinggi, ya pasti tinggi lagi ujiannya. Enggak mungkin tidak disesuaikan dengan kapasitas. Makanya meski demikian tetap kita diajarkan dalam Quran. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Doa itu. Rabbana wala tuhammilna. Ya Allah, janganlah kau timpahkan kepada kami ujian yang kami tidak kuat memikulnya. Wala tuhammilna, ulah disampaikan ke kami sebab tak kami itu kuat, kan gitu. Oh, berarti lamun urang teh apa panggulan mah ieu tak kekuatanna 50, ulah diberesa kintal, semplak urusananya. Gitu. Ya, jadi jangan kau berikan ujian yang kami tidak bisa menanggungnya. Jadi anu sakira-kira kabawa baik gitu ke orang, anu sakira-kira kaangkat gitu ke orang. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang akan dijamin bahagia selamat dunia akhirat adalah apabila diberi nikmat maka ia membaca alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Sakitu teu diberi nikmat alhamdulillah terus, apalagi diberikan nikmat. Sedangkan nikmat kira-kira kehitung enggak? Seandainya orang banyak merasakan nikmat, pasti lebih banyak lagi membaca alhamdulillah. Moal kahitung moal. Tuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung. Nah, maka di sini setiap mendapat nikmat, sedangkan nikmat tidak terhitung. Artinya kalau kita merasa banyak sekali nikmat, maka dianjurkan untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Kenapa membaca hamdalah? Karena bersyukur atas nikmat yang ia terima. Itu meskipun nikmat itu datangnya dari berbagai tangan manusia, tetap aja muji nama Allah.
nu nganterkeun mah jelema, Pak aya titipan, alhamdulillah. Tuh. Tetap aja iya, berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah sama seperti memuji makhluk, sama berarti sama dengan memuji Allah. Bapak makasih makin kolot makin ganteng baik. Eta orang memuji ngaranna puji kodim ala puji hadis alal hadis. Makhluk dengan makhluk saling tetapi tetap hakikatnya adalah memuji Allah karena si ganteng dari Allah, si cakep dari Allah, si cantik dari Allah, semua yang dipuji oleh manusia, kegagahan, keelokan itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu tuh, ya. Kemudian yang keempat, nikmat yang apabila memulai sesuatu ucapan atau perbuatan, maka ia selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi awas jangan salah. Setiap nuk ngelakukan naon baik, maksudnya yang baik nih. Harus kita pahami, setiap mau melakukan sesuatu yang baik, maka supaya lebih baik awali dengan engke salah paham, sing maling bismillah. Pancena apapun, mau melakukan apapun cenah. Kenek maling ya supaya aman dak, supaya ulah kanyahoan ya bismillah. Malah maca yasin segala ke sadang fa'agsainahum fahum la yubsirun. Ya. Aduh teu kadeuleuh cenah ya. Ya. Aduh masyaallah ilmu halimun ya. Ya. Jadi intinya membaca bismillah itu perilaku yang baik. Mau bekerja bismillahirrahmanirrahim, mau naik motor bismillah. Naik mobil, naik kereta, naik tatangkalan, naik ranjang geh bismillah. Aya mun teu bismillah bising ragak doang, disepak setan kan. Ya, minimal kita itulah yang manjur bismillah dan alhamdulillah. Aya laguna teh pan, kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Jadi kita khawatir lamun teu dahar kita alhamdulillah ya. Kalau habis makan doang cenah alhamdulillah. Nah, berarti kalau tidak makan tidak alhamdulillah. Sedangkan orang kita Indonesia makan itu identik dengan nasi. Lamun cenah cau mah teu dianggap dahar ieu. Siang geus dahar encan, ai tadi bisa goreng 5, lain tah mah. Jadi belum aja ditanyana. Goreng tapai beak 4, ditanya geus dahar encan. Bakmi beak 2 bungkus, udah makan? Belum. Pokoknya lamun can mangi sangu eta sama sekali dianggap belum makan. Jadi teu aya alhamdulillah kena. Aduh, teu mangseg bae pan urang mah. Ya, teu dianggap dahar lah lamun teu mangi kejo mah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, apabila banyak dosa, ngeselin apabila deh pasti urang mah. Ya, kita mah udah pasti bukan apabila. Iya. Apabila banyak dosa, ia membaca astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Sanajan astagfirullah doang ge hade bae. Astagfirullah. Karena lafaz al-azim adalah sifat keagungan Allah. Wa atubu, aku bertobat ilaihi kepada Allah. Nah, itu kalimat yang selanjutnya seperti itu. Ya. Jadi minimal orang bismillah atau hade bae najan teu make rahman rahim ge. Kecuali memang salat, ai salat mah teu beunang kudu bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah urang motong sapi, motong embe, motong ayam bismillah hade bae. Iya, karena zikir ini mah zikir. Tapi kalau Fatihah mah jangankan dipotong satu huruf, satu tasdidnya aja batal bacaannya. Iya. Jadi ada 5 zikiran ini yang akan menghantarkan kemaslahatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Ya. Kemudian di bawah ada keterangan saudara. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Fa innahu laisa amalun ahabba illallah wala anja li 'abdin min kulli sayiatin fi dunya wal akhirah min zikrillah.
Perbanyaklah zikir kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dan tidak ada amal yang lebih dapat menyelamatkan seseorang dari semua kejelekan di dunia dan akhirat selain zikir kepada Allah. Ini sudah ada, ya, referensinya jelas, hadis Nabi, ya, diberikan dan disampaikan kepada kita, kalimatnya, kata-katanya jelas, maka diulang-diulang pemahamannya oleh kita, iya. Jadi sehingga kejelekan-kejelekan dunia semua itu akan bisa terselamatkan, teratasi manakala orang lebih banyak berzikir kepada Allah, iya. Bagaimana zikir kepada Allah? Banyak, ya. Ada kalimat tasbih yang disebut subhanallah. Ada kalimat tahmid ada takbir Allah, ada tahlil la ilaha banyak, ya. Maka oleh karena itu ini hadis riwayat Ibnu Sorsori. La taksirul kalama bi ghairi dzikrillahi fa inna kasratal kalama bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Tuh, ya. Kata Nabi, jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah. Karena sesungguhnya banyak berbicara selain zikir adalah penyebab hati yang keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari rahmat Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Jadi kalau hati ini keras, tidak mempan dengan nasihat agama, maka orang seperti inilah yang akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Sedangkan kita semua pengen dekat dengan rahmat, ya. Kalau jauh daripada rahmat, apalagi sampai putus daripada rahmat. Nauzubillahi min. Apalah artinya kita hidup di dalam dunia puluhan tahun bahkan ratusan tahun jika dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya kita disuruh ngaji, justru itulah untuk dekat dengan rahmat, ya. Karena pertolongan Allah yang paling istilahnya kita harapkan adalah pada datang saat sakaratul maut itu. Jadi kalau sekarang ini punya itu, jangan jadi kebanggaan, jangan. Urusan-urusan aksesoris dunia jangan pernah jadi kebanggaan. Justru bisa jadi itu yang akan menjadi penyakit kita dengan api neraka. Kita punya pangkat yang tinggi, kalau salah dalam jalan menjalankannya, ini yang akan menjadi bara api buat kita. Kita punya harta banyak, menurut bahasa Jerman mah bro dipantok, bro dijuru, ngalayah di tengah imah, tai kotok meracak-acak, ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini juga jangan jadi kebanggaan, jangan jadi kesombongan. Kenapa? Pasti mungkin itu justru yang akan menjadi malapetaka. Maka oleh karena itu, yang akan menjadi harapan kita, yang akan menjadi tumpuan kita bukan sekarang, tapi nanti pada saat datang ajal, datang akhir kehidupan, di situ final kita antara selamat dan tidak selamat, antara membawa iman, antara tidak. Maka inilah yang harus kita persiapkan untuk hari terbaik. Maka kata Sayyidina Ali, tidak ada hari yang terbaik kecuali hari di mana dia mati membawa iman dan itu. Lamun ngomongkan hari nama anu terbaik ya hari Jumat, bener cek Ibnu Abbas. Kalau ngomongin hari Jumat ya hari terbaik. Tapi lamun teu salat Jumat mah atuh naon nu baik coba. Kalau ngitung bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Tapi hari puasa mah apanya yang baik? Wadahna doang, sementara wadah butuh eusina kudu hade. Ye, sanajan cangkangna buruk ari eusina hade mah lumayan. Ulah ieu mah cangkangna bagus ari eusina buruk. Itu dipiceun lah.
Itu. Nah, itulah diantaranya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, ini saja tentu kajian kita satu kitab saja. Mudah-mudahan kita bisa beberapa pertemuan ke depan selalu diberikan sehat panjang umur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.